Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi cerdas bersama Ahmad Mustahil Channel. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan membahas dan mengkaji tentang pengembangan sumber daya manusia dan permasalahannya. Materi ini masuk ke dalam pokok bahasan dinamika penduduk, dan materi ini cukup esensial. Artinya meningkatkan sumber daya manusia itu sangatlah penting guna kemajuan organisasi, baik itu pemerintahan atau perusahaan. Oleh sebab itu, selamat mengikuti. Sumber daya manusia meliputi daya pikiran dan daya fisik yang dimiliki setiap individu atau manusia. Karenanya, sumber daya manusia menjadi unsur penting dalam kegiatan perusahaan atau pemerintahan. Yang termasuk dengan sumber daya manusia adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan individu yang menghasilkan barang dan jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tenaga kerja ada di kisaran usia 15 sampai dengan 64 tahun. Usia produktif ada di rentang usia 20 tahun sampai dengan 40 tahun. Tenaga ahli adalah individu yang memiliki suatu keahlian khusus. Tenaga ahli sangat dibutuhkan oleh perusahaan, sedangkan pemimpin berfungsi untuk memimpin jalannya perusahaan. Baik buruknya jalannya perusahaan ada di tangan pemimpin. Pengusaha merupakan individu yang mampu mengembangkan usahanya. Pengusaha juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Produsen merupakan individu yang bisa menghasilkan barang konsumen. Konsumen merupakan individu pemakai dari barang yang diproduksi. Ada beberapa pandangan dari para ahli, diantaranya Malayu Hasibuan, Mapis, Daniel Fadil dan Hasan, Andri F. Sukula, dan masih banyak lagi ahli sumber daya manusia yang lainnya, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, dan diantara mereka berpendapat dari sisi yang berbeda-beda, meskipun pada dasarnya untuk pengembangan sumber daya manusia. Seperti pendapat dari Malayu Hasibuan yang diutarakan tahun 2005, pengembangan SDM adalah suatu usaha untuk meningkatkan keterampilan teknis dan teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian Mapis tahun 2002 menekankan bahwa pengembangan adalah usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam lingkungan pekerjaan untuk menghadapi berbagai penugasan. Kemudian ada beberapa pandangan yang lain, yaitu dari Ranu, Fatujo, dan Hasan tahun 2004 mengatakan bahwa pengembangan karyawan adalah usaha-usaha untuk meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan umum untuk karyawan agar pelaksanaan pencapaian tujuan lebih efisien. Sebanding dengan apa yang dikatakan oleh Andri F. Sukula, yaitu mengatakan pengembangan yang mengacu pada masalah staf dan personil merupakan sebuah proses pendidikan jangka panjang, memakai suatu prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana manajer belajar. Ketika pengembangan SDM atau sumber daya manusia dilakukan, maka kualitas pekerja semakin baik. Imbasnya, upaya balas jasa dilakukan dengan baik. Metode pengembangan sumber daya manusia ini perlu melalui metode yang tepat agar perusahaan bisa memiliki karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai yang handal untuk membantu perusahaan. Metode-metode pengembangan sumber daya manusia antara lain, yang pertama adalah dapat meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan. Produktivitas yang baik menjadi hal yang diperlukan oleh setiap perusahaan.
Jika produktivitas meningkat, maka pekerjaan yang dihasilkan meningkat pula. Hasil banyak, keuntungan berlipat. Yang kedua yaitu mengurangi kerusakan produk. Bila salahnya sekali itu wajar, namun bagi perusahaan, sebuah kesalahan dalam pekerjaan yang mengakibatkan rusaknya produk tentu menjadi kerugian besar. Kesalahan minor masih bisa ditolerir, namun jika terjadi berkali-kali akan menimbulkan masalah besar. Hal itu menandakan karyawan yang mengerjakan tidak handal atau sedang bermasalah. Yang ketiga, memastikan semua berjalan efisien. Jika karyawan mengerjakan tugas secara tidak efisien, maka akan berimbas pada efektivitas waktu. Alih-alih ingin mengerjakan sesuatu hingga sempurna, namun jika pengerjaannya lambat, maka tugas yang lain tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, sumber daya manusia melatih karyawan untuk mengerjakan tugasnya dengan terampil, baik, dan efisien. Pada hakikatnya setiap manusia itu adalah pemimpin, paling tidak untuk dirinya sendiri. Namun pada kenyataannya tidak semua karyawan mampu memimpin orang lain, apalagi jika karyawan tersebut berperan atau tidak tegas. Padahal misalnya dia menjadi atasan karyawan lain. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan sikap kepemimpinan. Ada serangkaian kegiatan yang akan membuat karyawan mampu memiliki jiwa kepemimpinan. Dan pada hakikatnya jiwa kepemimpinan tersebut yang akan membuat karyawan menjadi besar dalam kepemimpinannya dan porsi kerjanya. Itulah beberapa metode-metode pengembangan sumber daya manusia yang sering digunakan baik di pemerintahan maupun di perusahaan. Kami tidak bisa memberikan semuanya dan masih banyak lagi metode-metode yang sering digunakan. Semoga metode yang sudah kami berikan bisa bermanfaat. Kemudian ada beberapa hambatan-hambatan dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Yang pertama adalah produktivitas rendah. Yang kedua, keterampilan yang belum memadai. Yang ketiga adalah kurangnya penyampaian pendidikan. Yang keempat adalah ketegangan dalam pasar tenaga kerja. Itulah hambatan-hambatan dalam pembentukan atau pengembangan SDM dan masih banyak lagi. Semoga bermanfaat. Demikianlah penjelasan singkat tentang materi pengembangan sumber daya manusia dan permasalahan-permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi cerdas bersama Ahmad Musair Channel. Terima kasih, semoga bermanfaat.